sebuah kekuatan. Saudara ingat waktu bangsa Israel berperang melawan Amalek, ditulis di dalam Keluaran 17. Ketika Israel hampir kalah, Tuhan memerintahkan kepada Musa, angkatlah tanganmu. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka Israel mengejar orang Amalek. Tetapi tangan Musa yang sudah di atas itu kalau berhenti, capek turun, bangsa Israel dikejar. Akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Musa, suruhlah Harun saudaramu dan Hur untuk menopang tanganmu. Ketika Harun dan Hur menopang tangan Musa tetap di atas, dan Israel mengalami peperangan kemenangan melawan bangsa Amalek. Jadi tangan itu sebuah simbol tentang kekuatan. Sayangnya Tuhan menopang saja. Kenapa? Sebab di dalam diri kita sudah ada kekuatan. Tuhan menggunakan apa yang menjadi potensi di dalam diri kita yang telah menjadi berkat kasih karunia itu untuk ditopang. Ya, jadi kalau nanti mau bikin lagu lagi, bikin di ayat 25 ya. Ayat 25 dari pasal ini bilang, dahulu aku tua muda, sekarang sudah tua, tetapi belum pernah aku melihat orang-orang akan Allah dan anak cucunya memiliki. Baru seorang budak perempuan dibaptis bersama dengan anaknya 25 tahun. Sebelum sampai ke 25 tahun, baru 7 tahun pertama perkabaran Injil telah jatuh korban perkabaran Injil yang pertama, bahwa Karl Otto harus dipanggil Tuhan. Hanya 7 tahun. Lalu jasadnya dimakamkan di Kuali Cemangkuali. Pada saat-saat mengakhiri hidupnya, Karl Otto mengatakan, saya berharap dan percaya ketika di surga nanti saya dapat melihat satu orang Papua. Bagi Otto satu orang saja sudah cukup. Ternyata doanya tidak sia-sia. Sebab sesudah kematian Otto dan seiring berikut, Injil terus diberitakan dan banyak orang percaya. Ya, saya sampaikan sejarah ini supaya kita perlahan-lahan memahami. Jadi GKI ini ada melewati 101 tahun masa perkabaan ini. Baru pada Oktober tahun 1956 disahkan, diresmikan menjadi satu gereja mandiri. Jadi selama 101 tahun itu seluruh pekerjaan pelayanan gereja ini dilakukan oleh para seniman dari Eropa, Belanda dan Jerman. Nah, pada 26 Oktober pengesahan gereja ini ternyata juga tidak mudah. Sebab hal pertama bahwa apakah gereja yang akan berdiri ini mampu membiayai diri sendiri atau tidak? Apakah sudah ada orang-orang pintar yang bisa memimpin gereja ini atau tidak? Itu hal yang cukup menjadi perdebatan. Lalu pendeta Mori Musevi berdiri dan mengatakan, biar tidak ada uang, tidak ada sarjana, gereja ini harus berdiri. Atas persetujuan itu maka harus ada syarat yang dipenuhi lagi. Gereja ini pakai aturan apa? Orang di antara kamu di bumi ini sepakat dalam namaku, di situ aku ada. 2 orang dulu, baru 2-3 orang. Ayat 20 bilang, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Ini 2 orang dulu, baru 2-3 orang.
2 orang dulu baru perkumpulan, 2 orang dulu baru jemaat. Tidak bisa dibalik. Tidak. 2 orang ini dasar. Yang dari sana gereja mulai bertumbuh. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ya. Jadi saya sebut ayat-ayatnya, Bapak Ibu catat toh, dan dengar saja. Sebab ini jawaban tentang apa itu gereja. Gereja itu tadi Matius 16 ayat 19. Jadi kalau saya sederhanakan itu Bapak Ibu, engkau adalah Petrus dan di atas Petra aku mendirikan jemaat. Yesus tidak membangun jemaat di atas Petrus, tetapi di atas Petra, batu karang. Petrus itu siapa? Petrus itu Simon Petrus dan kita semua orang percaya. Petrus itu adalah batu kerikil, Petra itu batu karang. Yesus tidak bangun gereja di atas batu kerikil, di atas batu karang. Supaya di atas batu karang ini terkumpul seluruh batu-batu kerikil. Itulah sebabnya di Efesus dibilang Kristus batu penjuru. Karena dia batu karang, dia bisa jadi batu penjuru. Kalau batu kerikil tidak bisa, tidak kuat. Karena dia batu karang, dia jadi batu penjuru. Supaya di atas batu penjuru itu tersusun rapi batu-batu kerikil, yaitu orang-orang percaya. Jadi saya, saudara-saudara, kita ini Petrus, Kristuslah batu karang. Gereja Kristen Injili Tanah Papua mengaku bahwa dia adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili di Tanah Papua. GKI di Tanah Papua mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja. 3. GKI di Tanah Papua mengaku bahwa hanya Alkitab satu-satunya firman Allah. Ya. Tidak ada yang lain. Bukan Weda, Tripitaka, Al-Quran, dan lain-lain, tidak. Tapi Alkitab. Sola Scriptura. Lalu yang keempat, GKI di Tanah Papua mengaku bahwa dia adalah bagian dari gereja-gereja yang kudus dan am di seluruh dunia. Kekudusan dan am ini nampak dalam pengakuan iman bersama, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Mesias Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Lalu ayat yang terakhir, karena kekhususan Tanah Papua, maka kita harus memiliki pengakuan yang selalu mengingatkan kita untuk tempat di mana kita ada hidup sekarang ini. Maka ayat 5 menyatakan tentang GKI di Tanah Papua memiliki pengakuan iman GKI. Apa pentingnya bagian ini? Pentingnya adalah pada bagian terakhir itu. Saya mengaku akan menjaga tanah Papua, memelihara Tanah Papua bagi kehidupan kesejahteraan orang banyak. Athanasius, pengakuan iman Mesias Konstantinopel, dan pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan iman am menyeluruh. Nah, kita harus punya komitmen iman terhadap tempat di mana kita tinggal dan berada. Jadi tujuan adanya pengakuan iman ini supaya warga GKI bersama-sama dengan warga yang lain kita jaga Tanah Papua ini sebagai ciptaan Tuhan bagi kehidupan kita bersama. Supaya di atas tanah ini kita mengalami kasih kemurahan Allah, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keturunan kita. Iya toh? Setuju toh? Bahkan diam sebenarnya. Harus diingatkan melalui pengakuan-pengakuan kita. Kalau tidak nanti sedangkan sudah diingatkan lewat pengajaran-pengajaran khotbah saja tapi tetap lupa. Apalagi tidak diingatkan. Jadi itu tujuan kenapa kita punya pengakuan iman GKI. Di dalam tata ibadah kita, pengakuan iman GKI itu digunakan pada minggu keempat. Minggu pertama menggunakan pengakuan iman rasuli.
Minggu kedua menggunakan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Minggu ketiga itu menggunakan pengakuan di dalam menyanyikan nyanyian rohani nomor 77 ayat 1, 2, dan 3. Jadi minggu ketiga itu kita menggantikan pengakuan itu dengan menyanyikan nyanyian pengakuan iman, nyanyian rohani nomor 77 ayat 1, 2, 3. Tidak sampai 4. 4 itu kesimpulan dari 30. Ayat 1 itu menjelaskan tentang pengakuan kepada Allah Bapa sebagai pencipta. Ayat 2 itu pengakuan kepada Yesus Kristus. Ayat ketiga pengakuan kepada Roh Kudus. Jadi sama di 3 jenis pengakuan itu. Ya. Jadi itu kalau pertanyaan tentang GKI maka jawabannya ada pada bab 1 pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, pertanyaan berikut, GKI ini ada untuk apa? Nah, itu dijelaskan pada pasal 2 tentang amanat. Pertanyaannya begini, apakah GKI waktu itu masuk diserahkan dari tanpa pelayanan orang lain diserahkan ke GKI? Tidak. Dibuka juga oleh GKI. Tapi itu bisa berjalan. Ada 2 konteks yang berbeda. Ya, di seluruh hubungan dengan itu kan mayoritas kita itu gereja-gereja pertobatan. Semua di luar sana sini mereka melakukan praktek baptisan selam. Karena GKI baru begitu masuk pemerintahan Belanda, masuk penempatan pendeta GKI itu untuk secara khusus melayani pegawai-pegawai itu. Tapi kita membuka daerah pelayanan kita, itu kita lihat di sekeliling kita dengan praktek baptisan. Supaya masyarakat yang awam ini jangan berdasar keliru atau mempersoalkan soal itu, ya GKI lakukan disesuaikan dengan konteks setempat, jadi baptisan selam. Kedua, gereja GKI di Tanah Papua ini kita menganut latar belakang teologi Calvinis. Semua kita lakukan di mimbar itu secara hikmat, monoton, yang sampai sekarang kita lakukan. Tapi sendiri yang masuk di wilayah sepupu itu adalah sendiri berlatar belakang teologi putra. Yang diminta adalah kayak yang minta, rumahnya yang bikin minta, sendiri datang benderanya Calvinis termasuk GKI. Tapi praktek yang mereka lakukan di sana itu tidak terlepas latar belakang teologi mereka, ya. Maka di sana ada kekhususan dalam pelayanan itu terjadi, termasuk baptisan itu. Di sana secara spontanitas jemaat-jemaat yang kotawi terlakukan sistem pelayanan yang sudah ada di daerah umumnya. Tapi di daerah-daerah yang dikembangkan oleh misionaris berlatar belakang veteran dari Jerman, itu mereka lakukan juga ibadah-ibadah tertentu. Spontanitas, bisa 10 kumis ada di sana, pengakuan iman bisa di sana, ada nats yang pendek juga bisa di sana, itu bisa dilakukan. Yang penting majelis sudah mengatur itu. Hari Sabtu begitu, total. Hari Minggu, pelayan komando di atas mimbar berkaitan spontanitas seperti menyampaikan. Itu berjalan. Tapi bagi kami hal yang biasa. Tidak ada satu kontradiksi dengan liturgi yang ada. Tidak ada satu juga kontradiksi dengan baptisan selam dan baptisan perci. Itu semua biasa-biasa. Kami sudah berjalan 65 tahun.
Ya, setelah DKI masuk di lembah Bali dan sekitarnya dari yang 5 baru 23 tahun. Selama itu juga terlalu dan hak terus berjalan, hal yang biasa. Mereka malahan fanatikus DKI sungguh lebih luar biasa. Saya lihat orang di kota itu terlalu gampang mempersoalkan soal dosa. Ikut aliran tadi, kata silaskan banyak bisa lakukan. Memang itu pengaruh perkembangan. Tetapi praktek itu kita jalan. Praktek itu kita jalan juga tidak ada soal. Hal biasa-biasa. Waktu pembentukan selam juga orang mau datang dengan dari kata kalian memanggil itu soal bahasa Yunani-nya. Kenapa kita selalu kembali ke bahasa Yunani dalam perjanjian lama? Kitab perjanjian lama itu lebih banyak ditulis dalam terjemahan Yunani, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Setelah itu lagi diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Jadi kalau orang mau apa, dia harus coba korelasi gabung antara bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Apakah tafsirannya baku kena, baku ibu, atau ada sedikit melenceng? Begitupun bahasa perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu ke Inggris, lalu ke Indonesia. Jadi ada beberapa penerjemahan. Nah, bahasa Latin juga ada itu di dalamnya. Bahasa Ibrani itu gereja itu dahar, yang berarti memanggil atau mengumpulkan jemaat atau kumpulan orang-orang percaya kepada Allah, hakim-hakim. Ini orang yang dipanggil dikumpul itu yang namanya gereja. Gereja menurut tulisan Paulus, orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus itu orang-orang yang terpercaya. Ini Paulus ada tulis beberapa orang-orang. Namanya mereka yang percaya. Orang-orang itu lalu mereka ini dilayani. Kalau ada yang bicara salah di 1 Korintus, diperbaiki karakternya. Karena mereka orang percaya, mereka gereja. Jadi ketika bicara gereja, bicara saya. Saya adalah gereja. Lalu kata, lanjut yang berikut. Aduh maaf, tulisannya tidak kelihatan. Nah, gereja juga dalam pengertian, maaf, pengertian untuk Mesias ini kata Kristen. Kristen punya hubungan dengan kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Sehingga Petrus bilang yang tadi disampaikan, Petrus bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Maka Tuhan bilang, atas dasar pengakuanmu kuberikan jemaat. Maka ketika kita mengaku untuk mengikuti Ibu Pendeta Linda Ubes bilang, karena Tuhan siapa? Hanya 5 menit saja dia mengaku. Apakah bersedia jadi pendatua dan cemas? Ya, walaupun sedikit kalimat itu, tapi bahwa jalan dia 5 tahun, ditambah. Sanggupkah kita? Kata pengakuan tanggal kecil itu, bahwa dia 5 tahun. Ayo, sakit deh. Begitu. Nah, oleh karena itu, kata gereja dari kata Mesias tadi punya hubungan dengan ini. Bahasa Inggris, bahasa Yunani bilang koine Kristus dalam pengertian yang diulangi. Injil dalam bahasa Yunani Evangelium, kabar baik atau berita kesukaan. Kabar baik atau berita kesukaan. Dalam kitab-kitab sinoptis bahasa Yunani